Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Ya, selamat bertemu kembali, selamat hari Minggu. Di hari ini kita memasuki minggu pendidikan, minggu yang kedua hari ini di dalam gereja kita, Gereja Masehi Injil Timur. Kita benar-benar memberikan perhatian khusus dalam bidang pendidikan selama bulan ini. Dan karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam gereja kita pendidikan dikemit, tadi dalam tata ibadah sudah disinggung, sementara dalam kondisi yang kurang baik, ya, karena berbagai kondisi. Dan karena itu ini menjadi pergumulan kita bersama untuk sama-sama kita mencari jalan keluar yang terbaik supaya pendidikan yang ada di gereja atau yang dikelola oleh gereja kita ini memiliki mutu yang lebih baik dan tentu sangat berguna bagi kita semua. Dan karena itu hari ini tema yang kita sama-sama renungkan adalah bergerak bersama untuk pembebasan. Ya, jadi di sini dihimbau, diminta supaya seluruh jemaat kita bergerak bersama untuk mendapatkan pembebasan dari pergumulan-pergumulan kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dari Injil Markus 2 ayat 1-12 ini yang tadi kita bacakan berbicara tentang kondisi seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami sakit, ya. Bahkan ada yang mengalami kelumpuhan, bahkan dalam tanda kutip lumpuh dalam banyak hal. Bukan saja dalam hal-hal yang biasa, tetapi bahkan dalam pergumulan kita, dalam rumah tangga pribadi, terkadang kita mengalami kelumpuhan. Tapi puji Tuhan kalau hari ini saudara dan saya, kita bisa berdiri dan kita masih bisa beribadah bahkan dengan penuh sukacita, ketenangan, keamanan. Itu karena kemurahan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk mengalami hal-hal yang sampai membuat kita tergeletak. Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang beriman, orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, saudara, firman yang tadi kita dengarkan, kita perlu memahaminya secara baik, Bapak Mama, dan karena itu Pak Pendeta membaginya dalam 3 bagian utama. Yang pertama, ayat 1-5 itu berbicara tentang bagaimana Yesus, ya, dia kembali ke Kapernaum setelah ia berkunjung ke beberapa rumah ibadat yang ada pada waktu itu, dan dia menumpang atau ada di rumah seseorang, tentu muridnya, dalam arti pengikutnya, dan ia juga memberitakan firman Allah di sana. Ada banyak orang yang berkerumun. Lalu ada 4 orang datang mengusung seorang lumpuh, tetapi mereka tidak dapat bertemu langsung dengan Yesus karena dihalangi oleh orang banyak itu. Mereka membuka atap rumah itu lalu menurunkan tilam bersama orang lumpuh tersebut tepat di hadapan Yesus. Yesus kagum sekali melihat iman mereka. Bahkan ya para penafsir mengatakan bahwa Yesus tersenyum dengan upaya mereka, dengan usaha atau mereka bergerak bersama. Dan karena itu Yesus tidak bisa menahan, ya, tidak bisa menahan begitu luar biasa, begitu baiknya iman mereka, dan karena itu ia mengatakan bahwa dosa orang lumpuh ini telah diampuni. Bagian kedua adalah ayat yang ke-6-11, Bapak Mama, itu berbicara tentang reaksi dari beberapa ahli Taurat yang memang pada waktu itu, Bapak Mama, para pemimpin Yahudi, mereka selalu mengutus orang-orang kemanapun Yesus pergi dan mereka memata-matai. Tentu dalam cerita ini mereka juga turut hadir di sana. Mereka sangat terkejut oleh karena Yesus berkata tentang pengampunan dosa terhadap orang ini. Ya, karena bagi mereka hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa manusia atau mengampuni manusia dari dosa-dosanya. Tidak bisa manusia. Waktu itu mereka melihat Yesus hanya sekedar sebagai seorang pemuda dari Nazaret
yang baru berusia 30 tahun ya kurang lebih, dan bagi mereka Yesus bukan siapa-siapa dan mereka tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dan karena itu kondisi ini benar-benar mengejutkan dan menggetarkan hati, bahkan menggegerkan mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus benar-benar dilihat sebagai penghujat Allah karena berani berkata demikian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Di satu sisi Yesus berhadapan dengan pemahaman iman orang Yahudi, ya, ajaran ortodoksnya Yahudi yang begitu kental dan tidak bisa tergoyahkan, bahwa pengampunan dosa hanya oleh Allah. Tapi di sisi lain, Yesus harus mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dia adalah Allah itu sendiri yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu tindakan Yesus ini sebenarnya menjadi alasan utama bagi orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Ya, sebentar kita akan lihat ya bagaimana apa yang terjadi atau bagaimana tindakan Yesus dalam firman ini. Nah, karena itu Yesus bertanya, mana yang lebih mudah, ya, dosamu diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya Bapak Mama, Yesus melakukan sesuatu hal yang berbeda. Di ayat terakhir dikatakan yang begini belum pernah kita lihat. Apa artinya? Bukan saja mengatakan dosa diampuni, tapi ada sebuah tindakan nyata bahwa orang itu benar-benar bangun dan mengangkat tilamnya dan ia berjalan pulang ke rumahnya. Nah, Bapak Mama, hal seperti ini sebenarnya Tuhan mau menegaskan, atau Yesus mau menegaskan bahwa dia adalah benar-benar Allah. Dia adalah benar-benar anak Allah yang punya otoritas, punya wewenang untuk mengampuni dosa. Bagian ketiga adalah ayat yang ke-12. Bapak Mama, kita lihat tindakan dari orang lumpuh ini. Ya, ia benar-benar bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Artinya ayat ini menunjukkan tentang sebuah perbuatan, sebuah mujizat yang benar-benar terjadi dan dilihat dengan mata kepala oleh orang banyak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini maka kita perlu mengerti penginjil Markus menuliskan hal ini dengan memakai konteks di mana kehidupan orang Yahudi pada waktu itu yang di dalamnya Yesus hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, tadi kita dengarkan bahwa Yesus kembali ke Kapernaum. Waktu itu Bapak Mama, tempat atau Kapernaum ini menjadi sebuah tempat yang ya cukup favorit buat Yesus untuk ia beristirahat dan seterusnya. Dan di dalamnya di situ juga ada rumah Rasul Petrus dan seterusnya. Kita dengar di bagian Alkitab lain mengatakan Yesus pernah datang ke rumah Petrus dan menyembuhkan mertuanya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Mama, kondisi suasana pada kehidupan orang-orang Palestina waktu itu memang sangat terbuka. Makanya dalam firman tadi dikatakan banyak sekali orang datang ke rumah itu, mereka berkerumun dan begitu banyak. Terbuka, ya. Orang-orang Palestina kayak hidupnya mereka terbuka, ya, rumah mereka juga jarang ditutup, ya, kecuali tidur malam dan seterusnya. Dan karena itu hal-hal seperti ini memberi peluang bagi banyak orang untuk ada dan datang mendengarkan pengajaran Yesus, termasuk orang-orang Yahudi yang menyusup ataupun mereka menjadi mata-mata. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka peristiwa ataupun kondisi seperti ini menjadi suatu hal yang sangat baik. Tidak ada yang menghalangi orang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa, menjadi hal yang perlu digumuli ataupun perlu dikerjakan dengan sangat luar biasa, harus bekerja keras. Yakni ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada orang lumpuh yang ingin disembuhkan seperti dalam bacaan tadi. Mereka terhalangi, tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus. Nah, saudaraku, dalam bacaan tadi digambarkan tentang rumah orang Palestina. Saudara, atap rumah orang Palestina itu mereka ya rata ya,
datar, maksudnya datar, tidak seperti atap rumah kita. Dan biasanya dari bagian luar ada tangga naik, sehingga orang bisa naik ke atas untuk biasanya untuk beristirahat ataupun menyepi. Tuan rumah biasanya kalau mau tenang, dia harus naik ke atap rumah itu dan ia menikmati kesendirian ataupun untuk istirahat itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keempat orang teman orang lumpuh ini, mereka memakai jalan ini. Mereka betul-betul berusaha keras untuk membawa teman mereka ini bertemu dengan Yesus. Dalam bacaan tadi mereka membongkar bagian atasnya dan menurunkan orang itu tepat di hadapan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan demikian maka kita melihat di sini ada suatu upaya yang sangat baik. Makanya dalam tema kita dikatakan bergerak bersama. Tentu kita belajar dari keempat orang ini yang sama-sama bergerak untuk menolong orang lumpuh dan memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan demikian maka kondisi ini adalah suatu hal yang baik, yang wajar dan memang terjadi dalam kehidupan pada waktu itu. Nah, tentu mungkin kita bertanya, mereka bikin seperti apa atapnya? Ya, dalam para ahli mengatakan bahwa biasanya itu mereka menaruh papan yang dari dinding ke dinding, lalu celahnya itu diisi dengan serabut kayu yang dipadatkan dengan tanah liat. Lalu mereka taruh tanah. Makanya ada juga terkadang tumbuh rumput di atas atap rumah mereka. Saudaraku, ini sesuatu hal yang cukup menolong keempat orang tadi, dan di dalamnya itu kita bisa mendengar dan memahami dengan baik. Nah, saudara dikasihi Tuhan, apakah tindakan keempat orang ini menyalahi atau merugikan tuan rumah? Tentu tidak, ya, karena setelah itu mereka bisa memperbaikinya juga dan tidak susah untuk memperbaikinya lagi. Nah, mari kita lihat dari upaya mereka ini, Bapak Mama dikasihi Tuhan, ada sebuah iman yang mampu untuk mendobrak ataupun membuat rintangan-rintangan itu bisa rubuh ataupun bisa tidak lagi menghalangi mereka. Dan karena itu sikap mereka ini membuat Yesus tersenyum. Ya, mengapa? Dari kata-katanya kita lihat, ya, kita dengar bahwa dengan penuh kuasa Yesus mengampuni dosa orang ini. Nah, saudaraku, seorang yang sakit di dalam pemahaman orang Yahudi dan juga termasuk orang yang lumpuh ini, kemungkinan besar dia juga berpikir bahwa sakitnya itu disebabkan oleh dosa. Dan karena itu adalah tepat yang dikatakan oleh Yesus, dosanya itu perlu pertama kali untuk diampuni. Supaya nyambung dengan pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan karena itu tindakan ini menjadi hal yang sangat baik. Dan itu menjadi gaya, ya, yang dilakukan oleh Yesus, gaya pelayanan dan sebagainya. Dan Bapak Mama, perkataan mengatakan dosamu diampuni itu juga biasa dilakukan oleh orang-orang tabib pada waktu itu. Ketika mereka mau menyembuhkan dan sebagainya, mereka juga bisa melakukan itu. Dan karena itu ada yang berbeda dari Yesus. Tidak saja berkata-kata, tapi juga melakukan tindakan menyuruh orang ini untuk bangun dan berjalan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang demikian ini menjadi sebuah iman yang tidak bisa ditolak oleh Yesus. Iman yang luar biasa. Ada semangat gotong royong, ada semangat kebersamaan di antara mereka untuk mendatangkan memperoleh sesuatu yang baik, dalam hal ini kesembuhan dari kelumpuhan itu. Nah, dan demikian Bapak Mama dikasihi Tuhan, ketika Yesus bertemu atau melihat kondisi ini, ia merasakan bahwa ini ada sebuah harapan dari kelima orang ini. Dan karena itu bagi Yesus penting sekali untuk mengatakan kepada orang lumpuh itu seperti yang kita dengarkan. Atau dalam bahasa sederhananya bilang begini, anakku, Allah tidak marah kepadamu, tidak apa-apa. Ya, pulanglah dan jangan takut. Ini sebuah ungkapan, sebuah pernyataan yang membuat orang yang sakit itu, Bapak Mama, merasa sukacita, merasa bahagia, merasa terlepas dari hukuman. Kalau selama ini dia berpikir ia sakit karena dihukum Allah, maka saat itu juga Yesus melepaskan ataupun memberikan jaminan padanya bahwa kehidupannya dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kondisi ini, perkataan ini
akan menolong kita untuk mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan, apa sebenarnya maksud dari cerita ini bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan tentang pengampunan dosa dan tindakan ataupun perintah Tuhan yang membuat orang ini sembuh tentu akan menolong, membantu kita mengerti firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama bahwa ketika kita menghadapi persoalan apapun itu Bapak Mama, kalau kita tidak bisa menangani sendiri, harus ada kerjasama, harus ada pertolongan dari pihak lain. Ini penting Bapak Mama dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh diam-diam, kita tidak boleh merasa kuat dan seterusnya, tetapi harus mencari pertolongan dari persekutuan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, dalam gereja, misalnya dalam gemit, ketika kita menghadapi pendidikan di gemit yang begitu sukar sulit, ya, kita tentu akan bergandeng tangan seperti ada 2% dan sebagainya dari setiap gereja kita kumpulkan untuk menunjang pendidikan di tempat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Mama, dari situ kita harus mengerti dan kita memiliki iman yang betul-betul mampu mendobrak itu, mampu menjauhkan atau mampu menyingkirkan berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Nah, dan demikian maka kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Mengapa Yesus bisa mengatakan pengampunan dosa? Mengapa Yesus dapat mengampuni dosa? Ini pertanyaan penting bagi kita. Dan di sini Pak Pendeta mencoba untuk mencatat bagi kita ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa Yesus itu meneruskan pengampunan dari Allah kepada manusia. Karena Yesus hadir sebagai utusan Allah, Yesus hadir sebagai anak manusia yang hidup bersama dengan kita, benar-benar ada bersama dengan kita kecuali dosa, dan ia punya kuasa untuk meneruskan pengampunan daripada Allah kepada manusia. Dalam hal ini pengampunan dosa bagi orang lumpuh ini. Dan karena itu terbukti Bapak Mama, orang ini sembuh. Walaupun menurut pikiran manusia atau para ahli Taurat itu tidak mungkin. Yang kedua bahwa Yesus bertindak sebagai wakil Allah. Mengapa? Karena Yesus itu yang dilihat dengan mata kepala. Yesus itu hadir dan lihat betul, dan ia mewakili Allah yang tidak terlihat itu, mewakili Allah Bapa yang adalah Roh itu untuk menyatakan sesuatu. Ya, di dalam Injil Yohanes 5 ayat 22 mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan kuasa penghakiman kepada Yesus. Penghakiman saja sudah diberikan, apalagi penyembuhan Bapak Mama itu terlalu mudah bagi Yesus. Pengampunan dosa itu penting pada waktu itu, dan karena itu Yesus mengatakan dengan tegas, karena dia adalah wakil Allah. Yang ketiga adalah dalam diri Yesus kita bisa melihat sikap Allah pada manusia. Artinya ada sesuatu tindakan nyata. Bukan saja sekedar kata-kata, tetapi ada sikap yang jelas dari Yesus. Apa itu? Yaitu ia tidak keras, ia tidak kejam, tetapi dia terus-menerus untuk menuntun kehidupan umat manusia. Ia tidak terus-menerus menuntut balas dari setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti orang lumpuh dan orang Yahudi berpikir bahwa ini karena dosa makanya dia sakit. Yesus tidak menuntut itu. Tetapi ia betul-betul menunjukkan sikap Allah yang mau mengampuni. Dan karena itu Bapak Mama dikasihi Tuhan, tindakan Yesus ini akan menolong kita untuk bisa hidup bersama, bergerak bersama untuk pembebasan kita. Baik di gereja masih Injil Timur, dalam hal ini bidang pendidikan atau bidang-bidang yang lain. Bidang ekonomi, diakonia dan sebagainya. Atau di dalam 5 pilar pelayanan kita perlu untuk bergerak bersama untuk memperoleh pembebasan dalam kehidupan kita masing-masing. Atau bahkan sampai dalam kehidupan kita di Jemaat Immanuel Onal ini. Kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa berpangku kaki, lipat tangan dan mengatakan bahwa itu bukan urusan saya. Tetapi kita semua harus bergerak bersama untuk memperoleh pembebasan yang baik daripada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita pulang ya, dan kita betul-betul memiliki iman yang mampu mendobrak berbagai penghalang kita, dan di dalamnya itu akan menolong kita. Poin-poin penting bagi kita bahwa yang pertama Bapak Mama, ketika kita menghadapi persoalan apapun, kita harus bergerak bersama mencari solusi. Tidak bisa serahkan itu, itu kasih ke para pendeta saja, kepada majelis jemaat saya, atau kita kasih kepada orang-orang tertentu saja, tidak. Tetapi kita semua harus terlibat sehingga
dalam mencari solusi, dalam mencari jalan keluar itu, kita sama-sama merasakan suka dukanya atau merasakan hal-hal yang tidak baik, tetapi kita mampu melatih bersama. Yang kedua, bahwa kita perlu membutuhkan iman yang mampu menerobos tiap rintangan hidup dan membuat Yesus tersenyum. Papa Mama, kita harus percaya ketika kita hidup bersama, Yesus akan tersenyum kepada kita dan Ia juga akan memberikan pengampunan itu kepada kita semua. Yang ketiga, bahwa mari setiap hal kelumpuhan dalam tanda kutip, setiap hal yang membuat kita semua tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini, kita harus segera bergerak bersama. Tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa menunggu. Kita harus bergerak bersama untuk memperoleh pertolongan daripada Allah. Misalnya dalam soal pendidikan di Kemit, atau bahkan dalam soal pendidikan di tempat kita di sini. Bukankah di sekitar sini juga ada sekolah Kemit, ada SD Kemit dan sebagainya? Bagaimana sikap kita dalam hal seperti ini? Tentu kita akan lakukan itu secara bersama. Dan yang terakhir, bahwa jangan pernah lupa, jangan pernah lelah, jangan pernah lengah, jangan pernah goyah, bahwa percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun atas segala kehidupan kita. Dia akan mengampuni kita dari dosa-dosa kita, dan di dalamnya itu akan membawa kelegaan bagi kita. Sehingga Bapak Mama dikasih Tuhan, cepat atau lambat kita akan memperoleh pemulihan. Kita akan memperoleh kesembuhan daripada Allah. Kita akan memperoleh kebebasan. Kita menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari berbagai kelumpuhan yang kita alami dalam hidup ini. Mari Bapak Mama kita pulang, dan jadilah orang-orang yang memiliki iman yang mendobrak berbagai macam rintangan secara bersama, dan buatlah Yesus tersenyum karena kehidupan dan persekutuan kita yang ada yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong memberkati kita dengan firman Tuhan ini dan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.